Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan membawakan bagaimana cara mengumpulkan data melalui Google Form. Kita tahu kali ini kita akan mendekati bulan Ramadan. Sementara pembelajaran jarak jauh harus tetap berlangsung. Nah, kita akan buat tabel di mana kita bisa mengumpulkan data-data siswa setiap hari. Pilih Google Formulir. Buka Google Formulir pribadi. Pilih memulai formulir baru. Nah, kita akan membuat contoh misalkan lembar laporan harian. Kemudian kita bagi dua. Yang pertama adalah untuk identitas siswa. Yang kedua, kita buat apa yang akan kita kumpulkan, data anak setiap hari. Ya. Kita tambahkan di sini untuk identitas anak, nama siswa. Pilih jawaban singkat, tapi tidak perlu dibuat kunci jawaban karena bukan soal. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, kelas. Kita buatkan optionnya sekalian pilihan ganda. Kemudian kelas, langsung kita buatkan pilihannya. Kelas 5 Hashim Asyari. Kita copy saja, turunkan, ganti nama. Baik, kita ketik nama kelas sampai selesai ya. Jadi kemudian oke, kita pilih di sini drop down ya. Siswa tinggal memilih mana yang akan diisi. Kemudian setelah identitas, boleh nomor absen supaya mudah diurut nantinya. Nomor absen siswa. Boleh dipilih misalnya 1 sampai 23 atau siswa mengisi sendiri pakai jawaban singkat. Tidak perlu diisi ini karena ini hanya data. Kemudian bagian yang kedua adalah kita isi misalnya dengan kegiatan harian siswa. Pertanyaan pertama, misalkan sholat subuh. Kita pilih munfarid atau berjamaah. Sama juga kita bisa copy. Ini kita bisa copy ya, ke bawah saja copy. Duplikat sampai dengan berapa yang kita minta, 3, 4, 5. Berapa banyak yang kita minta, kita copy saja, nanti kita ganti namanya. Nah, ini kita ganti di sini sholat zuhur. Kemudian kita ganti di sini, sesuaikan apa yang kita akan kumpulkan datanya. Kemudian sholat isya.
kemudian sholat zuha, nah, kemudian terakhir sholat tarawih. Mungkin kita isi jawaban singkat ya. Kita pilih tadi pilihan ganda, iya atau tidak. Biarkan anak menulis apa saja, misalnya surat berapa, ayat berapa, begitu ya. Semua diganti dengan wajib diisi, jangan lupa. Nah, sudah. Oke, misalnya kita akan mengumpulkan seperti ini. Kita kelebihan. Kemudian kita save, jangan lupa. Dengan cara kita perhatiin jauh dulu ya, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini laporannya seperti ini. Pilih misalkan nama, misalkan kita cek. Ini kita cek sendiri ya. Nanti hasilnya seperti apa. 29 misalnya. Berikutnya kita checklist misalkan seperti ini. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata di sini ada kelebihan. Kita kembali. Nah, ternyata di sini juga ada kesalahan. Kita kembali ke sini. Nah, kita akan menulis tadi sebenarnya munfarid, tapi ternyata di sini tertulis minfarid. Kita gampang saja kita ganti seperti ini. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Ini kita butuh ketelitian. Ketika ada yang salah, kita lihat ke perhatiin jauh saja. Nah, di sini tadi ada option puasa. Option puasanya belum dipilih, ya atau tidak tadi ya. Kemudian di sini tadarus, ternyata tidak berbunyi tadi ya. Tadarus. Mungkin bisa diberi tulis nama surat Al-Quran dan ayatnya berapa. Oke, jadi diisi. Nah, udah selesai. Kita cek perhatiin jauh lagi supaya memastikan jawabannya benar. Kita boleh coba. Berikutnya. Anak akan menjawab seperti ini ya. Ini hanya contoh saja, misalkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kita cek kirim. Nah, udah selesai. Kemudian kita cek hasil, kita ada respon 1. Kita cek di sini. Nah, ini dia jawabannya. Akan terekam seperti ini. Nah, bagaimana kita melihat hasilnya? Kita lihat hasilnya bisa di spreadsheet untuk lihat pertama, tapi kalau untuk mengumpulkan kita pakai ya, untuk lihat hasilnya di spreadsheet bisa. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, untuk mengirim link ke anak-anak,
klik kirim, kemudian pilih link yang tengah ini, diperpendek URL-nya, kemudian tinggal salin, kirim ke, kalau mau dikirim ke WhatsApp. Setelah selesai, kita tidak buat kuis ya, jadi kita kumpulkan di umum dan di presentasi saja. Di presentasi kita beri pesan konfirmasi, terima kasih dan selamat berpuasa. Kita tidak jadikan kuis karena tidak menggunakan jawaban, kita simpan. Nah, di sini ini hasilnya akan muncul seperti ini. Jawaban siswa kita bisa rekap setiap hari. Laporan anak, kegiatannya setiap hari terpantau oleh kita. Laporan terkumpul oleh kita secara otomatis. Semoga bermanfaat. Jika ilmu ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian, teman-teman sahabat semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum.